Tak kunjung usai, perang Israel dan Hamas di jalur Gaza kini memasuki babak baru. Berbagai seruan untuk gencatan senjata dari berbagai negara, PBB bahkan ICJ, tak satu pun mampu menghentikan serangan Israel di jalur Gaza. Kini, tank-tank Israel justru dilaporkan telah masuk ke Rafah. Mereka bahkan telah mengambil alih kendali operasional penyeberangan Rafah di jalur Gaza. Padahal belakangan santer laporan yang menyebut bahwa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tindakan Israel di jalur Gaza. Sebuah laporan yang berhasil membuat Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel gusar. Lantas, mungkinkah ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan itu? Dan apa dampak yang akan ditanggung Netanyahu bila ICC benar-benar memburunya? Beberapa pekan terakhir, media Israel santer melaporkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC bakal mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya. Meski hingga kini ICC masih belum resmi mengeluarkan perintah penangkapan, namun sebenarnya ICC telah mengumumkan penyelidikan terhadap Israel, Hamas, dan faksi-faksi Palestina lainnya sejak tahun 2021. Jaksa penuntut ICC Karim Khan lantas mengunjungi Ramallah dan Israel pada Desember 2023 lalu. Di sana, Khan bertemu dengan para pejabat Palestina dan keluarga para warga Israel yang terbunuh atau disandra Hamas pasca serangan 7 Oktober. Khan menyebut tindakan Hamas sebagai kejahatan internasional paling serius dan harus ditangani oleh ICC. Jaksa penuntut ICC itu lantas menyerukan agar para sandera dibebaskan segera dan tanpa syarat. Sedangkan terkait kejahatan perang Israel, kemungkinan besar ICC menargetkan strategi kelaparan yang dilakukan Netanyahu terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Dalam dua kunjungan terbaru ke Ramallah dan Israel, Khan menekankan hukum kemanusiaan internasional bahwa warga sipil Palestina di Gaza harus punya akses terhadap makanan pokok, air, dan pasokan medis yang sangat dibutuhkan tanpa penundaan serta dengan kecepatan skala yang tepat. Namun faktanya, selama perang berlangsung, Israel hanya mengizinkan sedikit makanan masuk ke Gaza. Organisasi internasional Oxfam menghitung, ratusan ribu orang di Gaza Utara hanya menerima 245 kalori per hari atau sekitar 1/10 dari kebutuhan normal. Oleh karenanya tidak mengherankan jika Khan dilaporkan akan menuntut Netanyahu serta pejabat lain yang terlibat, yakni Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Herzi Halevi. Meski belum jelas asal-usul dan kebenarannya, kabar itu telah membuat Netanyahu dan beberapa pejabat senior Israel ketar-ketir. Usai isu penangkapan itu muncul, Jumat 26 April 2024, Netanyahu menyatakan Israel menolak upaya apapun dari ICC untuk melemahkan hak membela diri. Kemudian pada Minggu 28 April 2024, Kementerian Luar Negeri Israel memerintahkan kedutaan besarnya di seluruh dunia untuk bersiap-siap potensi reaksi jika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza. Menteri Luar Negeri Israel Katz dilaporkan mengerahkan seluruh kedutaan besar Israel untuk segera bersiap menghadapi lonjakan peristiwa antisemit dan anti-Israel. Di hari yang sama, media AS Axios melaporkan Netanyahu menelepon Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Netanyahu disebut meminta Biden untuk membantu mencegah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan dirinya.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut AS tidak mendukung penyelidikan ICC. So we've been really clear about the ICC investigation. We do not support it. We don't believe that they have the jurisdiction, and I'm just going to leave it there for now. Tak lama setelah menyatakan menolak wacana penangkapan dirinya, pada Selasa 30 April 2024, Benjamin Netanyahu mendesak para pemimpin dunia untuk melawan ICC. Netanyahu meminta agar mereka menghentikan tindakan ICC yang dianggapnya berbahaya. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. Kepanikan Netanyahu sendiri bukanlah muncul tanpa sebab. Matthew Gillett, dosen hukum internasional di University of Essex, Inggris mengungkap ada sejumlah kerugian yang harus ditanggung Netanyahu bila surat perintah penangkapan itu benar-benar dikeluarkan. Salah satunya, Netanyahu tidak akan bisa leluasa keluar negeri lagi, terutama ke negara-negara anggota ICC. Sebab, siapapun yang dikenakan surat tersebut bakal kesulitan bepergian ke lebih dari 120 negara anggota ICC. Termasuk sebagian besar negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Andai tetap nekat bepergian dalam status buron ICC, Netanyahu bisa ditangkap di negara-negara anggota ICC tersebut. Gillett juga menyebut, ketika surat penangkapan dikeluarkan ICC terhadap para pejabat Israel, sebagian negara sekutu bisa saja mengambil tindakan, seperti mengurangi transfer persenjataan atau mengurangi kunjungan diplomatik. Hal ini membuat Israel semakin terisolasi di kancah internasional. ICC sendiri merupakan satu-satunya pengadilan independen di dunia yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran paling berat oleh tersangka individu, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC didirikan pada 1 Juli 2022 dan bermarkas di kota Den Haag, Belanda. ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sehingga untuk menangkap para tersangka, ICC bergantung pada 124 negara anggotanya. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza masih terus meningkat. Namun Israel justru terus menggempur wilayah tersebut. Terbaru, tank-tank Israel justru dilaporkan sudah merengsak masuk ke Rafah. Mereka bahkan telah mengambil alih kendali operasional penyeberangan Rafah di sisi Gaza. Sementara demo menuntut berakhirnya perang di Gaza terjadi di mana-mana. Baru-baru ini aksi protes mahasiswa terhadap serangan militer Israel ke Gaza telah menyebar ke beberapa negara. Aksi ini terjadi setidaknya di 8 negara, yakni Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, Irlandia, Meksiko, dan juga di Swiss. Para mahasiswa itu menuntut gencatan senjata di Gaza dan mendesak para pemimpin universitas untuk melakukan divestasi dari Israel. Divestasi sendiri adalah penarikan investasi atas alasan tertentu. Di AS, demo terjadi di sekitar 40 kampus yang sudah terjadi sejak 17 April. Aksi itu pun mendapat respons dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden menegaskan dirinya membela hak untuk bebas berbicara, namun juga mengingatkan ada ketertiban yang harus ditegakkan di kampus-kampus. Peaceful protest in America. Violent protest is not protected. Peaceful protest is. It's against the law when violence occurs. Destroying property is not a peaceful protest. It's against the law. Vandalism, trespassing, breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest. Threatening people, intimidating people,
Instilling fear in people is not peaceful protest. It's against the law. Dissent is essential to democracy, but dissent must never lead to disorder or to denying the rights of others so students can finish the semester and their college education. Sementara itu, perjalanan negosiasi antara Israel dan Hamas sepertinya menemukan titik terang. Hamas pada Senin 6 Mei 2024 akhirnya menyatakan menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar. Namun, Israel menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak memenuhi tuntutan intinya. Israel pun tetap melancarkan serangan ke Rafah meski mengaku akan tetap melanjutkan perundingan. Lantas, mungkinkah upaya kali ini akan berhasil menciptakan gencatan senjata dan Netanyahu akan terbebas dari pemburuan ICC? Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Kompas.com, jernih melihat dunia.